Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat tahun baru. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia kita di semester yang kedua ini. Kita akan mengawali materi kita dengan teori-teori asam basa oleh beberapa ahli. Ada ahli yang bernama Arrhenius, ada Bronsted dan Lowry, dan ada juga Lewis. Nah, untuk lebih simpulnya, kita langsung pelajari pengertian asam dan basa yang coba didefinisikan oleh ahli yang bernama Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah spesies yang menghasilkan ion H positif dalam larutannya. Sedangkan basa adalah spesies yang menghasilkan ion OH negatif dalam larutannya. Jadi, ketika nanti diionisasikan dalam larutannya dia menghasilkan H positif, itu adalah asam. Dan ketika terdapat ion OH negatif dalam ionisasinya, maka itu adalah basa. Jadi ciri khas dari teori asam basa Arrhenius ini adalah kehadiran ion H positif dan OH negatif dalam larutan, itulah yang menjadi ciri khasnya. Teman-teman, menurut Arrhenius, ketika nanti terdapat ion H positif dalam larutannya, kita bisa lihat berdasarkan jumlah dari H positif tersebut, maka kita bisa bedakan asam itu menjadi asam monoprotik, ada diprotik, dan asam triprotik. Apa artinya? Kalau dikatakan asam monoprotik berarti ini adalah asam yang bervalensi 1, artinya jumlah ion H positifnya sebanyak 1. Kalau dikatakan diprotik berarti dia adalah asam bervalensi 2, berarti jumlah ion H positif ketika diionisasikan sebanyak 2. Dan triprotik berarti jumlah ion H positifnya adalah 3, dikatakan ini asam bervalensi 3. Contohnya seperti apa? Kalau dia monoprotik berarti ada HCl, itu adalah asam klorida, HBr asam bromida, HNO3 asam nitrat, kemudian ada CH3COOH, ada asam asetat yang kita kenal dengan nama dagang atau sering ini kita beli di toko-toko. Ini namanya adalah asam cuka. Nah, kalau kita ionisasikan salah satu saja, misalkan HCl, kalau dia diionisasikan, dia akan menghasilkan ion H positif ditambah dengan Cl negatif. Nah, kehadiran ion H positif menunjukkan bahwa dia adalah spesies yang bersifat asam, dan H positifnya ini adalah jumlahnya 1. Maka ini dikatakan spesies yang bervalensi 1 atau asam monoprotik. Contohnya, dalam hal ini H2SO4, ketika diionisasikan H2SO4 dia akan menjadi 2H positif ditambah SO4 negatif 2. Kita lihat, ada H positif berarti spesies yang bersifat asam dan jumlah ion H positifnya adalah 2, maka dikatakan diprotik, dan seperti itu nanti untuk asam triprotik. Kemudian yang kedua, basa itu juga berdasarkan jumlah valensi OH-nya kita bisa bedakan dengan nama monohidroksi, berarti OH negatifnya bervalensi 1. Kemudian ada dihidroksi, berarti OH negatifnya bervalensi 2, dan trihidroksi berarti OH negatifnya bervalensi 3. Nah, contohnya yang monohidroksi adalah biasanya untuk unsur-unsur golongan 1A biasanya ya, tapi masih ada juga yang lain. Ada NaOH, natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, LiOH, litium hidroksida, dan lain sebagainya. Yang dihidroksi bisa dari golongan 2A dan bisa juga nanti dari logam-logam transisi ya. Ada contohnya MgOH 2 kali, berarti namanya adalah magnesium hidroksida, BeOH 2 kali, berilium hidroksida, ada FeOH 2 kali, dan nanti ada sebenarnya Fe ini ada FeOH 3 kali. Jadi Fe ini karena golongan transisi dia memiliki bilox, bilangan oksidasinya lebih dari 1 atau muatannya lebih dari 1, maka dituliskan di sini FeOH 2 kali kita baca dengan besi 2 hidroksida karena valensinya lebih dari 1. Nah, contohnya ini ada pada trihidroksi. Contohnya ada AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, dan FeOH 3 kali. Ini dibaca dengan besi 3 hidroksida. Kenapa seperti itu? Itu tadi saya ingatkan karena di atas ada FeOH 2 kali dan di bawah ada FeOH 3 kali. Jadi Fe ini memiliki valensi lebih dari 1, maka kita bacakan valensinya valensi berapa, begitu ya teman-teman. Kemudian berdasarkan daya pengionisasiannya dalam larutannya, maka menurut Arrhenius asam itu bisa dibagi menjadi 2, ada asam kuat dan ada asam lemah. Ada pula basa kuat,
dan ada juga basa lemah. Kalau dikatakan asam kuat atau basa kuat yang kuat-kuat, maka dia adalah spesies yang dalam larutannya terionisasi sempurna menghasilkan ion H positif. Jadi tidak ada yang tersisa, semuanya menjadi ion H positif. Nah, apa contohnya? Itu biasanya kita dapat dari unsur-unsur golongan 7A atau halogen kecuali F fluorida. Maka contohnya adalah HCl asam klorida, HBr asam bromida, Hi asam iodida, H2SO4 asam sulfat, HCl4 asam perklorat. Nah, biasanya nilai alfanya untuk asam kuat dan basa kuat itu adalah besar. Oke. Kemudian kalau dikatakan asam lemah adalah asam yang hanya terionisasi secara sebagian, berarti masih ada zat sisanya, begitu ya. Maka contohnya adalah CH3COH, namanya asam asetat atau asam cuka, kemudian HF asam fluorida, H3PO4 asam fosfat, kemudian H2S asam sulfida atau asam belerang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang saya bilang tadi, demikian juga untuk bahasa ada dia basa kuat dan basa lemah tergantung pada daya pengionisasiannya atau nilai alfanya. Ketika nilai alfanya besar atau terionisasi secara sempurna, maka dikatakanlah dia basa kuat. Dan ketika dia hanya terionisasi secara sebagian, masih ada sisanya, berarti dikatakan dia sebagai basa lemah. Contohnya, kalau dia basa kuat, umumnya berasal dari unsur golongan alkali tanah, gitu ya. Contohnya ada seperti NaOH, MgOH 2 kali, KOH, LiOH, dan lain sebagainya. Kemudian ada basa lemah, contohnya adalah AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, NH4OH, amonium hidroksida, dan tembaga 2 hidroksida, gitu ya. Masih banyak contoh yang lain, terutama dari unsur-unsur golongan transisi untuk basa lemahnya. Oke, kemudian yang kedua, teori asam basa yang kedua adalah menurut ahli yang bernama Bronsted dan Lowry. Oke, apa yang dikatakan si Bronsted dan Lowry tentang asam? Mereka bilang begini, asam itu adalah donor proton. Ya, donor berarti penyedia, penyedia dari si proton. Sedangkan kalau ada yang memberi berarti ada yang menerima. Maka basa itu adalah penerima atau akseptor dari si proton itu sendiri. Nah, dalam hal ini teman-teman, untuk teori asam Bronsted dan Lowry lebih dikenal dengan istilah pasangan asam basa terkonjugasi, disingkat dengan PABT. Ya, pasangan asam basa terkonjugasi. Nah, bagaimana cara menentukan PABT, pasangan asam basa terkonjugasi dari Bronsted dan Lowry? Caranya seperti ini. Untuk menentukan pasangannya, namanya berpasangan ya teman-teman ya, berarti satu asam satu basa itu yang dipasangkan. Cara menentukannya adalah pilihlah atau pasangkanlah spesies yang mirip. Biasanya satu di kiri satu di kanan begitu ya. Pembedanya adalah anak panahnya. Pasangkan spesies yang mirip. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya jumlah atom H-nya itu berselisih satu. Biasanya ya teman-teman, biasanya berselisih satu. Dan jumlah atom H yang lebih banyak itu kita buat menjadi zat yang bersifat asam. Kemudian jumlah atom H yang lebih sedikit, maka itu spesies yang bersifat basa. Ya, begitu ya. Jadi pasangkan atau cari dulu yang mirip, langsung pasangkan. Kemudian yang kedua, siapa asamnya hanya lebih besar, siapa basanya berarti hanya lebih sedikit. Contohnya, tentukanlah PABT dari persamaan reaksi berikut. HCl ditambah H2O setimbang membentuk H3O positif ditambah Cl negatif. Kita hendak menentukan pasangan asam basa konjugasinya. Maka kita cari yang pertama spesies yang mirip. Yang mirip itu berarti di sini ada Cl. Maka kita cari yang ada juga Cl-nya. Maka HCl yang di sini otomatis kita pasangkan, kita tarik garis ya, kita pasangkan dengan Cl ini. Ya, spesies yang mirip. H2O ada mirip dengan H3O positif, berarti kita tarik garisnya seperti ini. Nah, sekarang inilah kira-kira yang akan menjadi pasangan asam basanya. Sekarang tentukanlah siapa asamnya, siapa pula basanya. Maka ikuti cara yang kedua. Trik yang kedua adalah asam itu jumlahnya lebih banyak. Berarti HCl jumlah atom hanya 1. Cl negatif jumlah atom hanya tidak ada atau 0. Berarti ini tepat menjadi zat yang bersifat asam.
kemudian ini pastilah bersifat basa. Kemudian yang kedua, hanya 2 dan H3, berarti yang lebih banyak itu asam, yang lebih sedikit itu basa. Berarti HCl merupakan pasangan asam konjugasi dari Cl negatif. Pasangan asam basa konjugasinya adalah Cl negatif. H2O pasangan asam basa konjugasinya adalah H3O positif. Jadi ikuti triknya. Yang pertama adalah pasangkan spesies yang mirip. H positif lebih banyak atau jumlah atom H lebih banyak itu asam, H yang lebih sedikit itu adalah basa. Kita lihat satu contoh kembali. Yang kedua, tentukan pH dari NH3 tambah H2O menghasilkan NH4 positif tambah OH negatif. Kita lihat NH3 dengan NH4 ini mirip ya, sama-sama memiliki atom N. Kemudian H2O kita pasangkan dengan OH negatif. Oke, berarti ini hanya 3, hanya 4, berarti ini sebagai basa, ini sebagai asam. Oke, inilah yang disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Kemudian H2O dengan OH negatif 2 dan 1, berarti ini sebagai asam, ini sebagai basa. Inilah yang disebut dengan pasangan asam basa terkonjugasi. Oke, kadang-kadang teman-teman model soalnya mau seperti ini, tidak diberitahukan reaksinya, tapi di dalam soal-soal STMPTN mau muncul seperti ini. Tentukanlah spesies yang merupakan asam konjugasi dari zat berikut, atau tentukanlah spesies yang merupakan basa konjugasi dari zat berikut. Jadi hanya dikasih tahu satu zat lalu diminta asam konjugasinya atau basa konjugasinya. Ikuti aja triknya seperti ini. Mirip seperti trik di atas, tapi kita lihat biasanya kalau dikatakan asam basa konjugasi itu memiliki jumlah atom H berselisih 1. Itu syaratnya. Kalau dikatakan asam basa konjugasi adalah jumlah atom hanya berselisih 1. Jadi dari 2 menjadi 3 atau dari 2 menjadi 1. Hanya itu. Lain dari situ biasanya bukan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian yang kedua, trik yang kedua adalah ketika kamu melihat asam konjugasi, berarti jumlah atom harus naik 1, tambah 1. Kemudian kalau kita hendak menentukan basa konjugasi, berarti jumlah atom hanya turun 1 atau berkurang sebanyak 1, karena syaratnya tadi menjadi asam basa konjugasi adalah jumlah atom H hanya berselisih 1. Maka kita lihat, tentukan asam konjugasi dari HSO4 negatif. Diminta asam konjugasinya, otomatis kamu harus tahu bahwa ini adalah spesies yang bersifat basa, karena yang diminta adalah asam konjugasinya. Diminta asamnya, berarti syaratnya tadi hanya 1 selisihnya, berarti kita tinggal tambahkan 1 atom hanya. Berarti apa asam konjugasi dari basa ini? Ini adalah spesies yang bersifat basa. Berarti jawabannya adalah kita tinggal tambahkan 1 atom H, berarti jawabannya H2SO4. Itu ya. Kemudian tentukan basa konjugasi dari HSO4 negatif. Diminta basa konjugasinya, berarti kita harus tahu berarti ini adalah asam, ya. Jadi jangan tertipu ya teman-teman. Ini adalah asam, diminta asam konjugasinya. Diminta adalah basa konjugasinya. Ini asam, jumlah atom hanya 1. Berarti untuk jadi basa tinggal turunkan 1 atom H, hilangkan 1 atom H-nya. Berarti kita buat ini menjadi SO4 negatif 2. Jadi teman-teman, spesies yang sama kita bisa jadikan menjadi asam atau basa tergantung yang diminta itu asam konjugasinya atau basa konjugasi. Itulah yang diterangkan oleh si Bronsted dan Lowry tentang asam dan basa. Kemudian yang ketiga, ahli kita yang bernama Lewis, teori asam basa Lewis. Teman-teman, kalau dilihat sepintas, Bronsted dan Lowry ini seolah-olah kok terbalik, Bu. Kalau di sini adalah donor, asamnya sebagai donor. Untuk Lewis, asam itu adalah akseptor. Lah, kenapa bertentangan? Jawabannya teman-teman, bukan bertentangan. Karena dalam Bronsted dan Lowry, asam itu donor proton. Kalau di sini dia bukan akseptor proton, tetapi dia adalah akseptor dari pasangan elektron. Jadi sama saja sebenarnya, hanya lebih ditekankan oleh si Lewis bahwa asam itu
bisa saja sebagai penerima, tapi dia adalah penerima si elektron. Kemudian basa itu adalah donor, bisa sebagai donor, tapi donor dari si elektron, pasangan elektron. Kemudian hal yang harus kamu ketahui dalam teori asam basa Lewis hanya berlaku untuk ikatan kovalen koordinasi. Masih ingat ya pembelajaran kita di kelas 10? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian sepasang elektron secara bersama, tetapi hanya berasal dari salah satu unsur, hanya dari satu pihak. Itu namanya kovalen koordinasi. Bedanya dengan kovalen biasa. Jadi syaratnya untuk teori asam basa Lewis ini umumnya terjadi untuk ikatan kovalen koordinasi. Contohnya seperti apa? Kita lihat H positif ditambah NH3 menghasilkan NH4 positif. Tentukanlah siapa yang menjadi asam dan basa dalam persamaan reaksi ini. Contohnya kita buat dulu struktur Lewisnya. H itu punya satu elektron valensi ya teman-teman ya. Berarti H positif berarti dilepaskan satu elektron. H itu hanya punya satu, lalu dia lepaskan satu, berarti habis ya, elektronnya habis. Maka kita tuliskan di sini H karena sudah dilepaskan satunya. Ditambah dengan NH3. N memiliki elektron valensi sebanyak 5. Nah, buat saja seperti ini. Oke. Lalu N ini mengikat 3 atom H. Berarti kita pasangkan di atas 1 atom H, di kanan 1 atom H, lalu di bawah juga ada 1 atom H. Maka N mengikat 3 atom H. Jadi jumlah pasangan elektron ikatannya ada 3, pasangan bebasnya masih ada 1. Nah, sekarang kita hendak membuat menjadi NH4 positif. Berarti supaya bisa menjadi NH4 positif, maka H harus meminjam atau memakai sepasang elektron. Punya siapa? Ya punya si N. Maka H ini harus masuk kemari. Dia pakai sepasang elektron punya si N, dipakai si N dan dipakai si H. Ini yang dikatakan dengan kovalen koordinasi. Kan gitu ya. Jadi terjadilah ikatan N H, di sini juga H, lalu mengikat H juga, lalu di sebelah sini ada H. Ya, tapi ingat bahwa catatannya ini harus menjadi NH4 positif dengan catatan bahwa satu elektron itu sudah dilepas, makanya bisa stabil seperti ini strukturnya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai ikatan kovalen koordinasinya. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang siapakah spesies yang menjadi asam dan siapa spesies yang menjadi basa menurut si Lewis? Ingat, asam adalah penerima, ya. Dia yang menerima, yang meminjam punya si N siapa? Dalam hal ini adalah atom H meminjam sepasang elektron dari si N. Berarti siapa yang menjadi asamnya? Asamnya adalah si atom H. Kemudian siapa basanya? Penyedia, pendonor pasangan elektronnya adalah si N. Berarti dalam hal ini NH3 ya, NH3 sebagai zat yang bersifat basa. Begitu teman-teman teori asam basa menurut si Lewis, bahwa asam adalah pemakai, penerima elektron, sedangkan basa adalah penyedia, pendonor pasangan elektron dalam hal ini khusus pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi. Oke, begitu teman-teman untuk materi kita tentang teori asam basa. Dalam hal ini kalau Anda ingin memperjelas, boleh kita diskusi dalam grup WA. Kemudian kerjakanlah soal-soal latihan berikut untuk lebih memperjelas atau mencari tahu pemahaman yang lebih lanjut tentang teori-teori asam basa. Yang pertama, tuliskan reaksi ionisasi dari H2SO4. Tadi di awal sudah saya bantu sebagiannya. Kemudian yang kedua ada MgOH 2 kali, NH4OH dan CH3COOH. Kemudian yang kedua, tentukan pas
konjugasi dari NH3 tambah NH3 setimbang membentuk NH4 positif ditambah NH2. Yang kedua, HCN ditambah H2O setimbang membentuk Cn negatif ditambah H3O positif. Yang ketiga, tentukanlah asam dan basa Lewis dari persamaan reaksi BF3 ditambah NH3 membentuk NH3BF3 ya. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan dalam email. Oke, begitu teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.